Selamat malam semuanya dan kembali lagi bersama CV di sini. Inilah dia 5 altcoin terbaik CV sampai bulan 2025 ini berakhir. Oke guys, sudah lama banget kita nggak bahas-bahas altcoin. Jadi hari ini kayak kepengen lagi gitu karena udah ada beberapa juga yang request dan kembali ya memang beberapa altcoin itu sudah tanda kutip perform. Memang ada yang belum perform, ada juga yang udah perform. Jadi kita mau bahas di sini, mungkin ada juga subscribers aku yang baru karena lumayan ya subscribers baru yang mungkin belum nonton koin-koin rekomendasi aku yang aku kasih dari tahun-tahun lalu. Ya karena aku belanja all the spot itu 2023 gitu. Ada beberapa lah 2024 kemarin, tapi nggak semua. Maksudnya aku masuk ke koin-koin yang memang ya udah aku beli, ya maksudnya DCA kan lagi, bukan beli baru atau nol position from zero position enggak, tapi koin-koin yang udah ada sebelumnya kayak gitu. Ya, jadi aku punya 5 rekomendasi dan yang paling terakhir ini pasti buat kalian tercengang dan pasti kalian penasaran juga. Jadi langsung aja kita bahas one by one dulu. Oke, sebelum kita bahas satu persatu, kebetulan juga Binance di bulan Mei ini lagi giveaway lagi. Nah, jadi udah sekitar 2 bulan dengan bulan ini 3 bulan berturut-turut Binance itu melakukan giveaway dari Maret kemarin. Ya, kuotanya juga 100 slot itu langsung habis juga dalam waktu sekitar 3 atau 4 hari gitu. Kemudian di bulan lalu itu cuma 50 slot kuotanya dan langsung habis kurang dari 2 hari ya, dan ini ada lagi 100 dan aku nggak tahu berapa lama habisnya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan terbaik ini. Seperti biasa caranya itu gampang banget guys untuk ikutin giveaway ini ya. Kalian tuh tinggal seperti biasa register menggunakan link deskripsi aku ya. Nah, nanti aku tulis juga di bio ya, di deskripsi video ini. Dan bagi teman-teman juga yang belum join di grup CV Xfin ya, teman-teman nanti silakan langsung join, linknya juga ada di kolom deskripsi dan kalian juga bisa masuk grup chatnya gitu ya. Caranya kalian tinggal daftar, kemudian kalian KYC. Setelah kalian KYC di menu reward hub akan otomatis dapat $3. Kemudian kalian lakukan first trade ya, setiap first trade itu $10 minimal di future dan $15 untuk spot, itu kalian langsung dapat $3 gitu. Jadi totalnya $6. Jadi bebas ya kalian mau di future atau mau di spot, yang penting kalian melakukan first trade itu. Nah, jadi banyak yang bilang lu kan suka nuyul akun lu sendiri. Kali ini aku nggak nuyul, untuk kalian aja semua, ambil aja semua guys ya. Jadi sekali lagi ya, slotnya terbatas, cuman 100 slot dan kalau nggak salah udah kepakai 4, aku lihat tadi 4 atau 5 gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kalian ketinggalan. Jadi langsung aja kita bahas ke koin-koinnya. Let's go. Tentu, kita tradingnya juga harus pakai Binance karena aku udah pakai Binance dari 2018 akhir sampai per hari ini aku masih tetap setia dan konsisten menggunakan Binance. Kalau bisa dijumlahin gitu ya, berapa transaksi atau berapa juta dolar yang udah aku transaksikan di Binance, mungkin seru ya kita lihat, oh ternyata udah segini nih. Karena aku nggak tahu berapa total yang udah aku tradingkan di situ, berapa yang udah aku hasilkan dari situ tuh nggak kelihatan secara transparan ya. Kayak kita harus menduga-duga sendiri berapa gitu, karena ya dari dulu, dari yang modelku cuman recehan sampai yang ibaratnya lumayan, punya modal lumayan gitu ya, Binance ini selalu setia menemani aku. That's why kalian juga harus pakai Binance. Kenapa? Karena Binance itu adalah salah satu exchange yang include all in one gitu. Nah, jadi kalian tuh bisa ngapain aja di Binance. Mau kalian staking, mau kalian trading spot atau trading futures kayak aku, atau main bot juga bisa, simpan pinjam kayak DeFi juga bisa. Semua all in one itu udah ada di Binance guys. Jadi kalian nggak perlu ragu lagi. Dan satu lagi ya, Binance itu liquidity-nya yang paling gede dan merupakan 70% penyumbang liquidity di pasar kripto. Ya artinya mostly ya 70% whales itu mainnya di Binance. Kenapa? Karena whales kalau main di market kecil itu mereka kena split yang sangat-sangat gede. Contoh nih ya, sebagai contoh, misalnya kalian trading nih ya kan, 100 juta misalnya, kalian mau jual, kalian belinya di harga $1. Pas kalian mau jual itu nggak ada likuiditasnya, mau nggak mau kalian harus menjual dengan liquidity harga yang di bawah $1 tersebut. Harganya kan $1 ya, tapi nggak ada orang pasang order di $1 lagi selain beberapa aja gitu. Jadi otomatis kalian jual dengan harga di bawahnya dan itu sangat rugi. Karena kemarin ada beberapa kejadian kayak gitu di exchange sebelah, tanda kutip, aku nggak perlu menjelekan atau gimana, exchange sebelah ya. Nah, ini kasusnya agak sedikit beda. Kasusnya itu dia beli si token meme ini. Ya, ini memang jujur cepet banget. Ini si token meme ini ya baru hype banget di yang namanya apa sih yang Solana itu,
pump fund ya, baru hype di pump fund. 2 hari kemudian udah ada di exchange tersebut gitu. Jadi ada orang yang mau beli ya, kemudian rugi atau sangkut. Jadi ya bodo amat deh, dia mau memindahkan si token tadi yang dia beli kan di checks nih, dia beli di market sebelah nih, dia beli mau dia pindahkan ke wallet dia. Dan ternyata pas di withdraw itu nggak masuk selama 2 hari. Dia bingung nih kok nggak masuk withdrawnya. Ternyata likuiditas di dalam exchange tersebut tidak ada. Jadi intinya token yang di listing itu hanya Oracle alias token palsu, hanya tickernya aja, tidak ada likuiditasnya. Tapi kalau di Binance udah bisa dipastikan kalian withdraw token apa aja itu akan langsung masuk ke alamat penerima. Dan kalian trading apa aja, misalnya harganya $1, ya kurang lebih di sekitar $1 itulah. Dia nggak akan makan split jauh-jauh. Kenapa? Karena likuiditasnya gede. Dan kalau tidak gede, udah langsung di-delist sama si Binance ya. Keren Binance. Jadi jangan lupa menggunakan Binance, link referral ada di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus kickback 20% dari setiap perdagangan yang teman-teman lakukan. Tanpa basa-basi lagi, let's go. Oke guys, jadi langsung aja ya kita ke sini ke chartnya ya. Nah, jadi nanti chartnya aku juga langsung pakai yang di Binance. Jangan lupa juga kalian belinya di Binance. Yang pertama koin yang paling aku optimis dan paling gede di portofolio aku adalah Sui. Udah jelas ya. Jadi di sini aku pakai ChatGPT, kalian tahu sendiri. Dan di sini ChatGPT ini untuk menerangkan fundamentalnya aja, karena aku tuh malas banget guys menjelaskan yang panjang-panjang lebar. Kita ambil ringkasannya aja, oke? Nah, di sini ada Sui yang pertama ya. Mungkin udah semua orang tahu lah what is the fundamental of the Sui gitu ya. Ya tentu dia layer 1, kemudian mantan timnya proyeknya dari Diem ya. Diem itu kriptonya Meta gitu ya. Nah, Facebook, kemudian bahasa programnya Move ya. Jadi ada 3 kripto di dunia ini yang menggunakan program Move. Yang pertama adalah Sui, kemudian Aptos, dan Move-nya sendiri. Kemudian fokus utama adalah kecepatan, skalabilitas, efisiensi, dan aplikasi Web3 dan game. Jadi dia intinya cepat, murah, dan efisien gitu ya. Nah, ini keunggulannya bisa memproses transaksi 120.000 transaksi per detik ya, berkat arsitektur parallel transaction execution. Jadi dia paralel eksekusinya. Konfirmasi kan kalau blockchain itu satu-satu dulu ya. Misal kita transaksi ini, kita ada 10 orang melakukan withdraw. Jadi siapa tercepat itu konfirmasi satu, tek sampai 10. Kalau Sui tek semua otomatis langsung akan terkonfirmasi secara serentak kayak gitu. Kemudian juga di sini ya Sui ini fokus pada objek aset, bukan akun, membuatnya sangat cocok untuk game NFT. Kemudian low latency ya, finalitas transaksi kurang dari 1 detik, memang cepat banget. Dan SDK and Move juga mendukung pengembangan kebijakan aplikasi. Oke, jadi langsung aja kita langsung lihat ke chartnya. Nah, Sui sedang diperdagangkan di sekitar zona atau harga berapa ini? Nah, kita langsung ke trading view aja ya. Kita ke trading view-nya aja. Oke. Nah, Sui lagi diperdagangkan di 3,19 ya dolar ya, kalian bisa lihat juga di sini ya. Yang mana harganya ini tentu ya udah cukup tinggi banget kalau kita perhatikan, tapi dia masih punya all time high. Dan secara structure ini membentuk pola yang seperti biasa aku bilang, ini adalah pola yang sangat-sangat bullish, yaitu adalah cup. Kayak gitu. Udah jelas banget ya di sini. Nah, kalian bisa lihat ya. Nah, udah jelas banget di sini. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi ya, ini Sui ini harusnya dia memiliki pergerakan bullish yang cukup signifikan gitu. Nah, kalau kita tarik dari Fibo-nya, dia lagi reject di Fibo 0,6 dan target aku final price untuk Sui di tahun 2025. Ini aku yakin Sui ini masih bisa one last wave lagi ke maksimal 7 ke minimal 6. Karena ATH-nya 53 ya. Masih yakin aku dia bisa ke 7,6 dan minimal juga di sekitar $6. Ini minimal. Karena sekarang udah 4 gitu ya. Jadi butuh $2 aja lagi naiknya. Apakah nggak bisa? Ya bisa dong, secara ya. Udah coin market cap nomor berapa dia? Oke, lanjut kita ke yang kedua. Yang kedua ya tentu ya di back aku lumayan gede, yaitu tentu ya Sol ya. Habis Sui dan Sol ini kan rival bang, ini kan mereka berantem ya, gimana ya namanya, kita kan memanfaatkan teknologi ya, dan yang mana cuan ya di situ kita datang gitu ya. Nah, jadi Sol ini ya adalah native coin dari Solana ya, layer 1 yang dirancang untuk performa tinggi. Sebelum ada Sui, jujur memang Solana yang paling the best menurut aku. Tapi setelah ada Sui, ya memang top 1 portofolio aku masih di Sui kayak gitu ya. Dan kemudian dia adalah fokus utamanya kecepatan dan biaya yang rendah
gitu. Kemudian dikenal dengan algoritma konsensus POH atau Proof of History dan juga POS, Proof of Stake. Jadi bisa di staking dan juga ada historinya. Nah, keunggulannya ini 65.000 TPS. Tadi kalau Sui kan 120.000 ya. Nah, sebenarnya sama-sama udah cepet banget. Tapi ini yang menjadi keunggulan daripada si Sol ini, biaya transaksinya itu lebih murah daripada si Sui. Jujur aja, Solana lebih murah daripada si Sui gitu. Kemudian didukung ekosistem aktif walaupun pernah alami downtime. Downtime itu mati lampu guys. Mati lampu itu karena transaksinya terlalu gila-gilaan, terlalu gede dan terlalu congested atau padat kayak gitu ya. Nah, ini untuk Solana penjelasan fundamentalnya. Jadi lanjut lagi kita akan lihat untuk kita lihat untuk ke ininya, untuk ke tokennya ya. Untuk ke chartnya ya, Solana diperdagangkan hari ini di harga 2,8 juta atau sekitar 172 dolaran. Ya sebenarnya ini Solana kurang lebih udah sama banget dengan Sui tadi guys ya. Kalau kalian perhatikan ini dua koin ini cuman mereka yang memiliki pola yang sama, yang udah hampir mengalami yang namanya adalah parabolic gitu. Kalau kalian perhatikan ya, ini udah sama dan udah hampir mengalami yang namanya adalah parabolic. Ya, kalian bisa lihat sendiri ya, udah hampir parabolic nih. Oke, kita gedein aja nih. Nah, udah hampir parabolic ya. Nah, jadi kita hapus ya. Nah, kita tarik lagi Fibo-nya dari atas ya. Berapa target Solana untuk 2025 ya. Nah, sekarang Solana ini lagi di bawah downtrend gitu. Jujur dia belum terlalu begitu bullish lah ya. Karena dia masih di Fibo 0,3. Kalau sesuatu hal dianggap bullish itu dia berhasil ngebreak area Fibo 0,5-nya. Nah, jadi next target udah pasti Solana dia harus ke Fibo 0,5-nya dulu, yang mana harganya itu di sekitar 195 dolaran kayak gitu. And then dia lagi di sini ya di sekitar harga 200-an dolar ya, 218 dolar. Nah, kemudian apakah Sol bisa all time high? I'm not sure guys, tapi menurut aku untuk balik lagi ke sekitar harga 250-an dolar ini masih possible. Nah, jadi kalau misalnya kalian beli lagi sekarang dan sampai 250-an dolar itu udah jackpot banget ya. Kalau misalnya masalah all time high atau enggak all time high, anggaplah let's say itu adalah bonusnya. Yang penting kita udah tahu structure kita tradingnya di mana, belinya di harga berapa, dan targetnya di mana. Ini udah lebih dari cukup. Kalau menurut aku pribadi, ini adalah target terdekat untuk Solana di bull run kali ini. Next, let's go. Next adalah Ripple. Nah, ini adalah salah satu koin kesukaan partnerku juga si Vin, dan sering banget FOMO untuk XRP ini. Nah, XRP ini kita nggak perlu banyak-banyak bahas ya, karena ini udah koin lama juga yang notabene banyak arminya gitu ya. Aku juga menjadi arminya mulai tahun lalu, karena sejujurnya dari 2021 aku benci banget sama ini koin semenjak kejadiannya sama SEC yang scam gitu. Nah, untuk fundamentalnya yaitu adalah memfasilitasi pembayaran lintas negara secara murah dan cepat. Udah, sebenarnya sebatas itu aja. Dan fokusnya ya tentu untuk menjembatan keuangan di instansi dan pemerintahan, karena memang Ripple itu kepake di Amerika gitu ya. Nah, jadi di sini jujur ini cukup lama ya, finalisasinya 3 sampai 5 detik. Kemudian biaya transaksinya bisa dibilang ya cukup murah juga, dan diadopsi banyak bank di Eropa dan juga Asia. Ya, nah jadi ini ada kasus hukumnya, meski ada kontroversi, Ripple menang sebagian besar gugatan. Ya ini yang membuat dia scam. Dan sebenarnya memang udah sering banget aku bahas si XRP ini ya. Jadi kalian kalau yang mau lihat untuk chart XRP ya kalian bisa lihat juga di channel Telegram kami ya. Karena di situ udah setiap hari juga ada analisa tentang XRP yang dikasih sama Brovin gitu. Nah, sama seperti halnya tadi XRP juga kalau menurut aku bagus dan cakep-cakep aja. Ya tidak ada perubahan ya, nothing wrong ya di sini ya. Nah, ini cukup oke banget karena bisa dia membuat market itu lebih bagus, dan targetnya untuk XRP ini tentu minimal 4,5 dolar. Sesuai yang pernah aku bilang kemarin, minimal di 4,5 dolar alias new all time high. Jadi kalau udah 4,5 dolar, aku anggap dia udah lunas ya, udah all time high juga dan udah kelar gitu. Let's go. Selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada ACH atau Alchemy Pay ya teman-teman ya. Nah, ACH ini sebenarnya udah aku FOMO banget dari dia masih murah banget waktu itu ya. Nah, kita lihat dulu chartnya. ACH ya. Nah, ini bener-bener waktu harganya tuh
Dan sekarang sebenarnya masih perak-perakan juga ya. Masih perak-perakan juga, tapi kita lihat dulu, oke? Nah, untuk ACH itu jujur aku udah FOMOin dari waktu di bawah sini-sini juga gitu. Dan karena waktu itu aku udah sempat TP waktu dia di 0,4-an kok nggak salah ya. Ini waktu itu 0,01-an, ini 0,4-an. Ya, yang artinya aku udah cuan sekitar 3 kali lipat lebih kayak gitu. Ya, memang secara chart dia belum mengalami kenaikan yang signifikan, kayak naik dikit, balik lagi, naik dikit, balik lagi, dan ini kesempatan dia udah balik, yang artinya ini adalah good momentum ya for the market atau for the entry ya. Nah, kalau yang tadi chartnya Sui, Solana, XRP itu bagus-bagus semua. Kalau untuk ini ACH ini kalau menurut aku belum terlalu bagus. Nah, untuk ACH-nya ini sendiri mereka juga bermitra dengan Binance Pay ya, dan juga dengan Visa. Jadi kalian harus tahu ini adalah jembatan antara kripto dan fiat. Jadi fiat jadi kripto, kripto jadi fiat. Jadi intinya mereka ini adalah sebagai semacam QRIS gitu. Jadi tapi bedanya QRIS dalam bentuk kripto kayak gitu. Jadi fundamentalnya ini benar-benar kepake banget gitu ya. Nah, jadi kalau menurut aku untuk ACH ini adalah masih menjadi titik terbaik untuk melakukan pembelian. Kenapa bang? Ya karena dia masih di bawah dan dia baru aja habis retest gitu. Nah, untuk target ACH jujur aku nggak punya target spesifik ya, karena aku udah sempat jual dan masih sempat beli, dan ini masih di zoning bearish secara daily ya. Nah, target aku mungkin $0,1 aja. Yang artinya ini kurang lebih akan ya sekitar 4 kali lagi dari harga sekarang. Apakah bisa? Ya semoga bisa ya di end bull run ya. Kita pasang aja targetnya di sini $0,1 guys. Nah, di sini ya. Semoga sampai deh gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir. Nah, ini aku nggak perlu jelasin karena mungkin kasih kalian nunggu koin ini ya. Nah, si koin ini udah pasti adalah BNB guys ya. Jadi udah nggak perlu aku jelasin. Yang pada intinya ini adalah penyumbang sekitar 30% terbesar di portofolioku. Masih sampai detik ini. Kemarin sempat 50%, tapi karena aku udah disertifikasi, beli beberapa koin lagi, dan Bitcoin aku udah sempat jual setengah, kemudian aku pindahkan ke Ethereum. Ya endingnya Ethereumnya sangkut ya, tapi BNB-nya malah makin gede gitu persentasinya. Nah, jadi ya menurut kalian gimana dari kelima koin ini, manakah yang terbaik menurut kalian? Kalau menurut aku ini semua adalah koin terbaik aku yang tetap akan menjadi highest buy aku. Jadi misalnya gini, kalian beli koin ya. Misalnya kalian beli meme coin yang Doge, kalian berani beli 10 juta. Sedangkan koin yang micin yang masih di DEX kalian beli misalnya 200 atau 500 ribu. Ya itu kan sebuah perbedaan ya. Nah, inilah 5 koin yang aku berani beli dengan jumlah yang sangat gede dan udah menghasilkan keuntungan yang gede juga. Kayak gitu ya. Nah, jadi tanpa basa-basi lagi, terima kasih yang udah nonton. See you in the next video. Takut video ini kepanjangan. Ciao.